pasar yang besar. Iya, memang benar. Waktu saya kasih modal dia 5 juta, saya memang dapat keuntungan. Terus saya tambahin lagi 100 juta, iya tiba-tiba dia ngilang. Biasanya dia datang loh ke warung saya. Pasti ibu juga kena tipu juga tuh. Uang ibu dibawa kabur sama dia. Masa sih? Iya betul. Ayo ibu-ibu, kita dobrak rumahnya ayo. Ayo. Berhenti. Mau ibu-ibu apakan sih rumah ini? Kami mau nyeret villa keluar. Kalau orangnya nggak ada, kami akan ambil barang-barang yang berharga buat ganti uang kami yang tipu sama dia. Ya, betul. Ibu-ibu, rumah ini bukan milik si Mira. Dia itu hanya ngontrak di rumah ini. Saya yang ngurus rumah ini karena pemiliknya berada di luar negeri. Kalau ibu-ibu mau minta ganti rugi sama si Mira, datang aja ke kantor polisi. Semalam dia udah ditangkap sama polisi. Nih buktinya. Kenapa bisa begini? Makasih ya Mas, udah nolong Bu Eti. Iya Bu, sama-sama. Saya juga makasih udah dikasih tuh tentang penangkapan si penipu Mira itu Bu. Iya Mas, ya. Ayo. Iya. Bu Eti, Bu, sadar Bu Eti, Bu. Uang saya, uang saya. Bu Marni, uang saya hilang. Uang saya 100 juta hilang. Saya transfer ke si Mira. Saya ingin dapat keuntungan 20 juta. Tapi sekarang si Mira malah ditangkap polisi, Bu Marni. Uang saya hilang 100 juta. Uang saya. Akhirnya wanita penipu tertipu juga. Bu, sabar ya Bu. Mungkin di persidangan nanti uang ibu-ibu yang tertipu dapat dikembalikan lagi sama si Mira. Tapi kalau tidak dipulangkan, ibu harus tabah ya Bu. Mungkin ini cobaan. Namanya juga bisnis Bu, kadang untung kadang rugi. Itu kan yang ibu ucapkan waktu kita mulai berbisnis dulu Bu. Enak aja ibu kalau nggak mau. Hilang uang 100 juta kok disuruh sabar. Nggak bisa. Pokoknya saya harus ketemu si Mira. Saya mau minta uang saya kembali semuanya sekarang juga. Ibu tenang dong Bu. Ibu jangan histeris. Tuh kan, kaki saya. Kaki ibu kaki saya kenapa? Ini kenapa? Kenapa di badan saya? Aduh. Ini tangannya juga kaku Bu. Bu Marni, kenapa badan saya? Badan saya nggak bisa digerakin. Bu Marni tolong, Bu Marni saya takut. Bu Eti sabar ya, jangan histeris begini. Saya akan panggil bantuan untuk bawa Bu Eti ke rumah sakit ya Bu. Ya. Jangan Bu Marni. Kenapa Bu? Jangan. Saya udah nggak punya uang lagi sepeser pun. Semua udah saya kasih ke si Mira. Aduh, gimana ini? Aduh Bu Marni, saya pengen pipis. Iya Bu, saya coba bantu angkat ya Bu. Aduh, berat nih Bu. Aduh, kok badan ibu kaku gini Bu? Ibu. Bu Marni, kenapa badan saya Bu Marni? Sebentar ya Bu, saya cari bantuan dulu ya Bu. Saya nggak kuat Bu, nggak ketemu sendirian begini Bu. Saya panggil bantuan dulu ya Bu. Jangan tinggalin saya Bu Marni. Jangan tinggalin saya takut. Bu Wiwin, Bu Tima, cepat Bu. Bu Win, bantu saya ya angkat Bu Eti ke kamar mandi. Tiba-tiba aja badannya lemah Bu. Gak bisa digerakin. Alas ah, penipu kayak dia, biarin aja diazab Allah. Iya. Udah yuk. Bu,
Jangan. Bu Karsi, tolong saya Bu, bantu saya Bu. Angkat Bu Eti ke kamar mandi Bu, tolong. Tiba-tiba aja badannya kaku. Saya nggak kuat, gotong sendirian Bu. Bu Marni, ngapain repot-repot ngurusin dia? Tinggalin aja. Iya Bu Marni, dia itu kan sering nipu kita. Jangan-jangan dia itu nggak bisa bergerak. Kan pura-pura biar Bu Marni jadi orang suruhnya dia. Masya Allah Bu, Bu Eti itu beneran sakit Bu. Barusan saja dia tiba-tiba shock langsung pingsan. Ngedenger si Mira itu ditangkap sama polisi Bu. Karena dia udah ditipu 100 juta sama Mira dengan argo bisnisnya itu. Akhirnya ada juga yang bisa menipu. Wanita penipu sehebat Bu Eti. Udahlah Bu Marni, biarin aja Bu Eti itu menikmati ajab dari Allah. Ngapain kita repot-repot ngurusin dia, iya kan? Iya. Masya Allah, kenapa ya semua orang nggak pada peduli? Ya udah, aku minta bantuan Pak Yaya aja. Pak Yahya, tolongin saya ya. Bu Marni, ada apa? Itu Pak Yahya, Bu Eti sakit, badannya semua nggak bisa digerakin. Barusan dia mau minta tolong saya ke kamar mandi, tapi saya nggak kuat Pak Yahya ngangkat sendirian. Saya udah coba berusaha minta bantuan sama ibu-ibu, tapi satu pun nggak ada yang mau bantuin dia Pak Yahya. Masya Allah. Mana ya? Pak, Bapak nggak usah nolongin dia. Bapak ngapain pakai mau nolongin segala si perempuan penipu itu? Enggak, Bapak nggak usah nolongin dia. Ibu ini masih dendam Pak sama dia. Kita bangkrut, kita susah juga gara-gara perempuan itu. Apa Bapak nggak kapok apa? Astagfirullahaladzim. Bu, nggak baik menendam terus. Bisa mengurangi rezeki. Emangnya ibu mau kalau toko kita nanti jadi bangkrut lagi gara-gara ibu mendendam terus? Lu nggak mau lah. Masa ya kita udah susah bangkrut lagi. Enggak. Ya udah deh kalau begitu ibu ke sana, tapi Bapak nunggu aja di sini. Bapak nggak usah ikut-ikutan ke sana. Ya udah, buruan deh. Nanti bapak nyusul ya. Ngapain nyusul Bapak? Nggak usah. Bapak di sini aja di warung. Tungguin warung banyak yang belanja. Ayo Bu. Ya Tuhan, kenapa sih gak kau ambil aku aja? Kenapa sih kau siksa aku begini? Masya Allah Bu Eti ngompol. Bu Marni kemana sih? Saya kan udah bilang, jangan tinggalin saya takut. Bu Eti, Bu Marni ini tadi cari bantuan untuk mengangkat Bu Eti ke kamar mandi. Tapi gak ada satu orang pun yang mau menolong. Makanya dia ngajak saya ke sini. Bu Marni, ayo kita angkat kamar mandi. Iya Bu. Iya Bu. Masya Allah. Aduh. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah Bu, berat banget sih. Ini gimana sih? Mau ngangkat saya aja nggak kuat. Keluarin dong tenaganya. Ayo angkat lagi. Udah sekarat kayak begini aja masih aja galak. Gak tahu diri amat sini orang. Bu Marni, kita coba lagi angkat yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Masya Allah. Aduh, gimana sih? Ayo dong angkat. Masya Allah. Bu Eti, kami berdua itu udah ngangkat Bu Eti, tapi saya nggak kuat. Badan Bu Eti berat banget sih, apalagi tuh kakinya nggak bisa digerakin. Kenapa Bu? Pak, tadi kami berdua mau mengangkat Ibu Eti ke kamar mandi. Tapi berat sekali badannya Pak, nggak bisa diangkat.
Coba saya bantu, Bu. Ayo. Maaf ya, Bu. Astagfirullahaladzim. Kenapa jadi berat begini badannya? Pak Yahya, kayaknya Bu Eti udah sakaratul maut, Pak. Ah, iya, iya. Bu, ikutin ucapan saya ya. La ilaha illallah. Bu Eti ini kan udah gak bisa bicara. Mana bisa dia mengucapkan kata-kata Bapak itu? Bu Marni, tolong kumpulin warga. Barangkali kalau kita bacain Yasin bersama-sama, dia bisa pergi dengan tenang. Bilang saya minta. Ya Pak, saya panggil warga dulu ya. Bu, kita coba lagi, Bu. Ikutin saya ya, Bu. La ilaha illallah. Masih hidup aja, udah nyusahin kita. Ini udah mau mati, masih juga nyusahin. Iya, ya. Kalau bukan karena Pak Yaya yang minta, saya malas bacain surat Yasin buat dia. Iya, saya juga males. Saya juga nggak mau. Ya, ibu-ibu. Mungkin dia berat ninggalin dunia ini karena hutangnya dengan Pak Yaya belum lunas. Saya sudah mengikhlaskan semua hutang Bu Eti kepada saya, Bu. Saya juga, Bu. Mungkin masih ada yang belum ikhlas di antara ibu-ibu ini karena kelakuannya Ibu Eti ini. Kami maafkan kesalahan Bu Eti kok. Bu Eti, ikutin ucapan saya ya. Dalam hati aja, Bu. La ilaha illallah. 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 Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Innalillahi